Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Krosita dari Prodi PAUD kelas 1B, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Khairunisa Ulfadilah. Saya juga haturkan terima kasih kepada beliau karena telah membagi ilmunya kepada saya dan memberikan tahapan-tahapan cara pembuatan jurnal atau penelitian ilmiah. Di sini saya akan mulai mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Meningkatkan Literasi dengan Membacakan Cerita pada Anak Usia Dini di Sekolah, Peran Guru dan Observasi Anak. Abstrak. Literasi dini adalah kemampuan yang dimiliki anak usia dini dalam membaca, menulis, dan berhitung. Literasi dini ini dapat dikembangkan atau ditingkatkan pada anak dalam masa memasuki masa sekolah. Guru juga berperan penting dalam proses pembelajaran ini, termasuk dalam mencari metode yang cocok dan sesuai untuk diterapkan pada anak usia dini. Membacakan cerita adalah salah satu cara yang dapat diterapkan pada anak usia dini untuk meningkatkan minat mereka pada buku dan juga minat untuk membaca. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh membacakan cerita pada anak usia dini dan juga peran guru dalam proses pembelajaran tersebut. Penelitian ini saya lakukan di tempat saya mengajar, yaitu di PAUD Al-Quran Darul Ilmi. Di sini saya mengambil 4 anak dari kelompok B yang ada di PAUD Al-Quran Darul Ilmi untuk menjadi subjek penelitian saya. Dari 4 anak ini, 2 diantaranya belum mengenal huruf, dan 2 lainnya sudah mengenal huruf tapi belum bisa membaca huruf-huruf tersebut dalam sebuah kata. Lalu, saya juga mengajak 4 anak lainnya yang berada di kelas yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran ini. Pendahuluan. Literasi merupakan perkembangan dasar yang meliputi membaca, menulis, memahami, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi dengan baik. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Sedangkan secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti literatus, yang berarti orang yang sedang belajar. Para ahli juga memberikan berbagai perspektif yang berbeda terkait literasi. Elizabeth Zulby 1986 mendefinisikan literasi sebagai kemampuan berbahasa yang mencakup membaca, menulis, menyimak, dan memahami sesuai dengan tujuan tertentu. Selain itu juga, pada anak usia dini, literasi dikenal sebagai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang mulai berkembang sejak dini melalui interaksi anak di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial mereka. Dan di sini juga dijelaskan bahwa literasi dini itu bukan hanya dalam bentuk membaca buku, tetapi literasi dini juga termasuk dalam membaca lingkungan seperti mengenali nama, simbol-simbol yang ada atau benda-benda yang ada di sekitar mereka. Menurut Paul Hazard, beliau menyatakan, "Give us books, say the children give us wings," yang menggambarkan bahwa pentingnya memperkenalkan literasi dini pada anak sejak dini untuk membangun imajinasi dan pengetahuan yang luas pada anak. Salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan literasi dini adalah dengan membacakan cerita pada anak usia dini. Namun, tantangan dalam menerapkan literasi ini juga cukup banyak. Salah satunya yaitu di era digital ini anak lebih tertarik pada
gadget seperti handphone atau yang lainnya, atau lebih tertarik pada televisi karena menayangkan hal-hal yang bisa dibilang menarik perhatian mereka. Selain itu juga ada tantangan akademik di mana ketika anak mulai memasuki sekolah dasar, ada beberapa sekolah dasar yang mengharapkan mereka sudah bisa membaca sebelum anak-anak ini memasuki tahap sekolah dasar, dan ini membuat beberapa PAUD merasa tertekan karena memang pembelajaran seperti ini akan terlalu menekankan kepada anak, di mana karakter anak di usia sekarang atau usia dini ini lebih fokus pada bermain atau lebih fokus pada pengembangan motorik kasar dan halus, kognitif, dan yang memang dalam lingkungan karakteristik anak yang masih dasar. Sehingga di PAUD Al-Quran Darul Ilmi ini kami menerapkan metode pembelajaran dengan membacakan cerita pada anak usia dini. Alhamdulillah penerapan ini cukup cukup diminati anak-anak, dan anak-anak juga terlihat senang ketika proses ini dilakukan. Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas, observasi, dan juga dokumentasi. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang meliputi observasi, di mana penelitian ini mengamati interaksi anak dan juga guru yang membacakan cerita kepada mereka. Observasi juga difokuskan untuk memantau perkembangan literasi anak, seperti kemampuan berbicara, bertanya, dan juga kemampuan dalam menceritakan kembali apa yang mereka dengar dari isi cerita yang telah dibacakan. Selanjutnya juga guru melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan membacakan cerita secara rutin dan memperkenalkan huruf serta angka yang ada di dalam buku cerita tersebut. Setiap siklus tindakan ini juga diakhiri dengan evaluasi untuk melihat perkembangan sejauh mana literasi atau kemampuan anak. Dokumentasi juga tidak lupa dilakukan untuk mendukung analisis perkembangan karakteristik dan literasi pada anak. Selain itu juga untuk melihat perkembangan di setiap waktu anak dalam menerima cerita atau dalam anak menerima cerita dan bagaimana antusias mereka. Hasil dan diskusi, pendidikan usia dini adalah pijakan awal bagi anak untuk melanjutkan pendidikan formal selanjutnya. Nah, literasi perlu dikenalkan sejak dini pada anak agar tidak tertinggal, apalagi di zaman yang semakin berkembang seperti saat ini, di mana anak yang tidak dikenalkan literasi sejak dini akan tertinggal oleh anak yang sudah lebih dulu mengenal literasi, karena mungkin saja ada beberapa orang tua yang sudah melakukan literasi dengan membacakan cerita pada anaknya di rumah ketika waktu luang ataupun sebelum tidur, tetapi mungkin ada orang tua yang lain juga yang belum menerapkan hal ini. Sehingga sekolah pun memiliki atau memutuskan untuk melakukan program ini untuk meningkatkan literasi pada anak. Dari 8 siswa kelompok B, 4 diantaranya yang sudah saya sebutkan, setelah mendengarkan cerita ternyata memberikan perkembangan yang cukup baik. 2 anak yang sebelumnya belum hafal huruf, akhirnya memiliki kemajuan dengan hafal 5 huruf vokal. Memang di awal ditekankan menghafal huruf vokal karena huruf vokal adalah bisa dibilang adalah fondasi utama anak ketika membaca. Lalu 2 lainnya yang sebelumnya sudah hafal huruf tetapi belum
bisa membaca kata, akhirnya mulai bisa membaca kata-kata sederhana yang memiliki 2 suku kata, seperti buku, dasi, baca, mama, bobo. Kata-kata sederhana itu pun sudah membuat kami merasa bangga, karena dengan membacakan cerita memang benar anak akhirnya mengalami perubahan yang positif. Sebelum menerapkan metode pembacaan cerita ini juga kami mengenalkan terlebih dahulu apa yang disebut dengan buku cerita. Apa sih itu buku cerita? Apa isinya? Apa yang ada di dalam buku cerita? Termasuk juga memberitahukan apa saja tema-tema yang ada dalam cerita, seperti adanya tema binatang, tema tumbuhan, alam semesta, bahkan tema tentang cerita anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari situlah kami berharap anak akan lebih tertarik lagi terhadap buku dan ingin berusaha atau ingin mendorong keinginan mereka agar bisa membaca. Dan proses pertama membacakan cerita, kami memulai dengan cerita yang cukup familiar untuk mereka, seperti cerita kelinci dan kura-kura, di mana mungkin beberapa anak ada yang sudah mendengar cerita ini dari serial TV, kartun, atau semacamnya, sehingga akan menarik interaksi yang lebih cepat kepada anak-anak. Mungkin ada yang anak yang akan langsung menanyakan tentang apa isinya, atau karena mereka sudah pernah mendengar atau tahu-tahu mereka ingin menceritakan apa yang sebenarnya ada di dalam cerita tersebut kepada temannya atau kami sebagai guru pembimbing di sana. Kami melaksanakan atau membacakan cerita ini semenarik mungkin agar mereka merasa nyaman ketika mendengarkan cerita. Kami juga menyesuaikan intonasi cara membacakan buku cerita sesuai dengan isi cerita. Bahkan sesekali merubah suara sesuai dengan karakteristik yang ada di dalam buku cerita tersebut, sehingga anak akan merasa tertarik dan merasa senang mendengarnya. Juga untuk menghadapi anak-anak yang gagal fokus atau memang fokusnya sebentar, kami menyelipkan beberapa lagu yang bisa dinyanyikan bersama agar anak tersebut kembali fokus mendengarkan. Kami melakukan pembacaan cerita dengan cara duduk melingkar agar merasa lebih dekat dan akrab dengan anak-anak, sehingga mereka merasa nyaman ketika ingin berinteraksi. Lalu setelah proses itu, biasanya kami membiarkan mereka untuk membaca buku cerita sesuka mereka dengan tema-tema yang mereka sukai, walaupun beberapa memang belum bisa membaca dan akhirnya hanya membaca dari gambar-gambar yang ada, menyesuaikan dengan gambar-gambar yang ada untuk mencerna isi cerita, tapi itu juga mendorong anak untuk ingin mengetahui isi cerita dan akhirnya berusaha untuk membaca walaupun memang masih tahap belajar. Diskusi penelitian. Pembiasaan ini baru diterapkan dalam waktu yang bisa disebut baru, tetapi respon anak baik, bahkan semangat, dan saat mereka diperbolehkan untuk memilih buku yang sesuai dengan minat mereka atau yang disukai oleh mereka. Memang di awal sedikit ada kendala, seperti mereka yang kesulitan fokus atau mereka yang masih ragu-ragu karena memang berpikir saya belum bisa membaca atau apa, tapi di kemudian hari seiring dengan berjalannya waktu, anak pun mulai membiasakan diri dan mencoba mengikuti teman-temannya yang lain yang sudah mulai mau membaca buku, dan itu pun menjadi motivasi bagi 4 anak yang menjadi subjek penelitian. Penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa metode membacakan cerita pada anak secara rutin, variatif, dan menyenangkan dapat memberikan dampak positif bagi anak dan juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan literasi dini pada anak. Selain meningkatkan kemampuan membaca, metode ini juga
membantu menumbuhkan minat dan motivasi anak terhadap kegiatan membaca. Pendekatan tanpa tekanan yang disesuaikan dengan karakteristik anak menjadi faktor penting keberhasilan program tersebut. Dengan demikian, pembacaan cerita dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan literasi dini, sekaligus memberikan pengalaman belajar yang positif bagi anak usia dini, dan hal ini juga menegaskan pentingnya peran guru dan orang tua untuk perkembangan literasi anak dalam lingkungan belajar, dan juga pentingnya mendukung dan membuat lingkungan yang menyenangkan serta variatif untuk memperkuat fondasi pendidikan anak di masa depan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.